Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Sungguh kita patut bersyukur dan bersukacita atas kasih karunia-Nya kepada kita semua, di mana kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas. Anak-anak tetap bisa bersekolah dan belajar walaupun melalui online. Kita masih bisa beribadah bersama-sama dengan anak-anak kita, sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, bahkan usia lanjut. Ibadah kita hari ini, di mana firman akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Binsar Maruli Sitorus dari Gereja Kristen Kalam Kudus Solo, dengan tema yang terutama di dalam keluargaku. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Bapak Binsar. Mari kita belajar bersama dengan merenungkan firman Tuhan dan mengetahui pesan Tuhan terhadap keluarga kita, serta apa yang harus kita lakukan. Kita akan memulai ibadah kita ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ nomor 3, Ajaib. Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang dengan kasih setianya senantiasa memelihara karya ciptaannya. Tuhan beserta dengan saudara dan besertamu juga. Ibu bapak, saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi pasti memiliki hal yang terutama di dalam kehidupannya. Dan tiap pribadi bisa jadi memiliki hal yang berbeda-beda. Ada yang memiliki hal yang terutama itu adalah ranking, peringkat di kelas. Dan itu berarti apa? Untuk mencapai ranking, peringkat yang terbaik, seorang siswa akan belajar dengan sungguh-sungguh. Benar begitu? Ada juga yang berpikir bahwa yang terutama di dalam kehidupan keluargaku adalah bahwa aku bisa mendapatkan prestasi tertentu di dalam pekerjaan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ada
suami-suami atau istri-istri yang ketika melakukan pekerjaan, entahkah itu di kantor, entahkah ketika itu di lapangan atau di mana juga, pekerjaan itu akan ia lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, bahkan jikalau mungkin ya harus dilakukan dengan sempurna, perfecto. Tetapi ibu bapak, saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang berpikir, bertanya, merenungkan, sebenarnya dalam hidup berkeluarga apa sih yang terutama? Apa sih yang terutama di dalam kehidupan keluarga kita? Hari ini ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adik-adikku, anak-anakku yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema di dalam ibadah ini, yaitu yang terutama di dalam kehidupan keluargaku. Mari kita bersama-sama membuka telinga kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk kita betul-betul dapat mengerti, memahami, dan menghayati apa yang Tuhan kehendaki sebagai yang terutama di dalam kehidupan keluarga kita. Adik-adik, mari kita nyanyikan bersama-sama dengan sukacita dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit
Keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lagu yang baru kita nyanyikan bersama mengingatkan kita bahwa yang terutama di dalam hidup kita adalah meninggikan nama Yesus. Tetapi bukankah harus dengan jujur kita akui bahwa seringkali di dalam hidup kita sesehari lepas sesehari kita lupa untuk meletakkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita itu di tempat yang pertama dan terutama. Oleh karena itu, mari keluargaku yang terkasih, kita melanjutkan ibadah ini dengan bersama-sama kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, betapa kami bersyukur kepadamu untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua, manusia-manusia yang lemah dan terbatas ini. Bahkan ketika kami melupakan Engkau, bahkan ketika kami mengabaikan Engkau, bahkan ketika di dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam tindakan-tindakan kami tidak memuliakan nama-Mu, ternyata Engkau tetap mencintai kami. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap hadir beserta dengan kami. Kami bersyukur kepadamu, tetapi kami juga sadar akan kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan kami. Karena itu ya Bapa Surgawi, sucikanlah kami, kuduskanlah kami, layakkanlah kami, ampunilah kami. Izinkan kami dan mampukan kami untuk melanjutkan ibadah kami pada hari ini dengan hati yang telah Engkau sucikan, hati yang telah Engkau bersihkan, dan dengan hati yang telah Engkau pulihkan, sehingga hidup dan kehidupan kami pada waktu-waktu selanjutnya sungguh-sungguh dapat mempermuliakan nama Tuhan, baik melalui pikiran-pikiran kami, tutur kata kami, maupun perbuatan kami. Inilah doa kami, inilah penyesalan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluargaku yang terkasih, ibu, bapak, saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berita anugerah di dalam ibadah pada hari ini akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Saya akan bacakan ayat yang ke-25 yang berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan siapa yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut bersama
Keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, mari kita mencoba melihat yang satu ini, sebuah film produksi anggota jemaat GKI Taman Majapahit yang mau menyampaikan sesuatu kepada ibu bapak saudara. Kiranya rekaman film ini sungguh boleh menjadi penghantar bagi kita untuk semakin menghayati bagaimana kita membangun sebuah keluarga, membangun sebuah rumah tangga, membangun sebuah pernikahan yang sungguh-sungguh memperkenan hati Tuhan, mengalami berkat dari Tuhan, serta menjadi berkat bagi setiap anggota keluarga kita. Selamat menyaksikan. Aduh. Kacau. Di mana-mana nih isinya corona saja. Ini mau ini corona. 2.500 orang OTG. 5.000 orang PDP. 7.000 orang ODP. Wah. Piye iki nake? Ada apa toh Pak? Kok serius banget beritanya apa? Ini loh Bu, di mana-mana kok isinya corona, di mana ODP, OTG, PDP, wah bingung ini tadi. Ya bersyukur Pak, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, pasti ada berkat di balik musibah ini. Gitu ya Bu, ya. Kita bersyukur ya. untuk masih diberi keselamatan ya. Selalu berpikir positif, selalu berserah kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan, sehingga kita pasti bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuh. Ya. Apa Bu? Coba Bu. Kok nangis? Anak kita ada apa ini? Loh, kenapa nak? Kenapa? Kok nangis? Kok nangis kenapa? Drakor Kor eklesia? Drakor lo Bu, drakor. Oh, film Korea kuwi. Lah ngono kuwi kok nangis, ugur film. Ya wis diteruske nek ngono nontone ora usah nangis. Neng kuwi sekolah online wis beres kabeh poro? Wes Bu, iki kabeh wis. Oh, ya wis yen ngono, pinter. Ya wis diterusne sing nonton ya. Heeh, ibu tak masak. Di sini senang, di sana senang. Pak Gito, selamat pagi. Pak Gito. Wangi rana ya? Selamat pagi Suimen.
Iya Pak, lagi santai ini loh. Gimana? Ayo Pak, gocapan. Gocapan ki apa Pak? Gowes cari sarapan. Oh, Tenang. Aku bawa 2 juta. Santai aja. Nanti di sana ada pecel enak Pak. Pas tikungan soto. Kita terus lagi nanti gado-gado. gorong yuto kok cuma pecel, gado-gado. Mbok sing liyane. Santai, nanti di perjalanan kita bicarakan lagi. Kartu kredit juga bawa Pak. Jangan samar. Ngono ya, berarti iso lontong cap gome bareng ya. Oke, beres. Sip. Tapi iki lho. Gak duwe sepeda, gak duwe duit. Piye, Pak? Beres. Sepeda saya banyak Pak. Ini Vanguard yang di toko Polygon. Ada Ponic, ada Cheverlo. Tahu Cheverlo? Yang dipakai Luna Maya itu loh. Gak ngerti, Pak. Kuwi kan duit kabeh. Lah kira ada duit gratisan wae sing ono. Hari gini kok gratisan. Pasan juar pirang-pirang Pak. Wah. Wah, sorry. ODP, Pak. Positif Pak. Tapi aja grogi sih, ODP ki ora duwe penghasilan. Walah, tak kira nopo. Bapak kan pengusaha. Telur gulungnya piye Pak? Nah ya, ini kan musim corona, Pak. Mana-mana sepi, sekolah aja diliburkan. Lah saya ini kan pengusaha telur gulung. Nah anak-anak jualnya di sekolah, anak-anak libur. Ya ikut gulung tikar toh Pak. Wah, berarti lain dengan saya. Bisnis sepeda saya laris Pak, gara-gara corona. Sampai stoknya habis. Syukurlah, bersyukurlah. Hidup itu seperti roda Pak Gito. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Ya. Bersyukur Bapak. Weh, ada Bu Tejo. Halo. Bu Tejo ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mau kemana Bu? Mau gowes ini. Ayo bareng-bareng. Ya, monggo duluan. Monggo silakan duluan, Duluan saya ya. nyusul. Ya, Tak saya tunggu. nyusul. Ya, oke. Hati-hati Bu. Terima kasih. Keren nih. Tuh. Pak Mario. Oh, Pak Mario nih. Dari mana Pak Mario? Biasa jalan-jalan pagi Pak. Sehat-sehat. Iya sehat Pak. Jalan pagi kok bawa pot bunga tuh Pak. Jangan salah Pak. Di dalam kehidupan itu ada keseimbangan. Jadi tanaman ini memberikan oksigen bagi kehidupan kita. Itu Pak. Sek. Ini yang lagi viral tuh Pak ya? Betul. Gitu ya. Tanaman mahal ya. Tamu siapa ya? Oh, Kok rame? ini loh Bu. Ya. Ada Pak Mario sama Pak Tono nih. Pak Mario malah bawa bunga nih loh. Pak Mario. Terima kasih sudah dibawakan. Sama-sama Bu. Uang sudah saya transfer ya. Iya Bu, sudah kami terima uangnya Bu. Ya Pak, besok saya order lagi Pak. Siap, Kalau Bu. ada yang bagus. Siap Bu. Tolong nanti di share fotonya aja. Oke. Oh, atau dimasukkan di grup GKI Taman Majapahit itu loh Pak. Oh, yang linknya Bu Mivi itu ya? Betul. Oke, siap Bu. Biar siap, jemaat siap, pada siap, tahu siap, itu loh siap. dagangan Bapak. Siap, Bu. Siapa tahu nanti pesanannya banyak. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Ya, saya masuk dulu ya Pak ya. Monggo Bu. Aduh, Pak. Sorry, saya ada sesuatu yang mau saya bicara dengan istri saya ya. Maaf, saya permisi dulu. Ya, kalau gitu kami pamit sekalian Pak ya. Itu ya. Jaga juga Pak ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Dengan teman tuturane. Nanti duit malah tuh kembang.
Keluarga Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tiba waktunya bagi kami untuk membuka Alkitab yang kami percaya adalah firman Tuhan, tetapi kami juga menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kami, dan oleh karena itu kami berdoa memohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta menghayati kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima pada saat ini. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengar, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Imamat 19 ayat 1 sampai 2 dan ayat 15 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan jangan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah engkau berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang-orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sama manusia, akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang teguh
Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai yang ke-8. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil kita pada hari ini yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai dengan yang ke-40. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai yang ke-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Kristus, yang berbahagia adalah kita semua yang dengan penuh sukacita dan dengan penuh kesetiaan melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 3 Januari 2004, saudara, di The Little Wedding Chapel, Las Vegas, Amerika Serikat, itu diadakan sebuah pemberkatan nikah antara Britney Spears dan Jason Alexander. Nah, saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Britney Spears itu adalah seorang artis Hollywood, dia juga adalah seorang penari dan penyanyi yang terkenal, saudara. Dia menikah dengan Jason Alexander yang sebenarnya merupakan teman sejak masa kecilnya. Dan kebetulan juga saudara, pada saat itu Jason Alexander ini adalah seorang penari latar yang mendampingi akan kegiatan-kegiatan, konser-konser yang diadakan oleh Britney Spears. Nah saudara-saudara, menarik sekali, 55 jam setelah selesai pemberkatan nikah di antara mereka berdua, saudara, maka Britney Spears itu memanggil pengacara dan mengumpulkan keluarganya. Dia melakukan gugatan cerai
terhadap suami yang baru dia nikahi 55 jam yang lalu. Saudara-saudara, kenapa Britney Spears saudara melakukan gugatan cerai? Oleh karena dia merasa hanya di dalam waktu 55 jam ini saja sudah ada perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang tidak sopan, physical abuse, kekerasan yang dilakukan oleh suaminya Jason Alexander terhadap dirinya. Jadi saudara, Britney Spears berpikir, ini saya baru saja menikah sudah seperti ini. Bagaimana nanti kalau 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun saya memiliki suami yang sudah berani melakukan hal yang tidak sopan, kekerasan fisik terhadap saya di awal-awal pernikahan. Nah saudara-saudara, pernikahan dari Britney Spears dan Jason Alexander ini saudara, ini adalah merupakan pernikahan yang tercepat di abad 21. Yaitu hanya bertahan 55 jam saja. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah nyata ini saudara menunjukkan betapa komitmen pernikahan itu menjadi sesuatu yang makin hari makin memudar pada masa kini. Dan saya saudara meyakini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang memasuki kehidupan pernikahan dengan tujuan, dengan motivasi, dan dengan ekspektasi yang keliru. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kata-kata bijak, sebuah quote saudara yang berkata seperti ini. Anda tidak dapat memilih, Anda dilahirkan di dalam keluarga seperti apa. Tetapi Anda dapat memilih keluarga seperti apa yang ingin Anda bentuk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita lahir ke dalam dunia ini, ada begitu banyak pilihan-pilihan yang tidak bisa kita buat. Saudara, kita tidak bisa memilih kita lahir di dalam keluarga yang kaya kah, atau di dalam keluarga yang miskin, atau di dalam keluarga yang hidupnya secara ekonomi sederhana. Ketika kita lahir, saudara, di dalam dunia ini, kita juga tidak bisa memilih, kita ini lahir di dalam keluarga yang harmonis, ataukah kita lahir di dalam keluarga yang berantakan, yang broken home, yang papa mama kita cerai. Saudara-saudara, bahkan orang tua dan anak pun, dua-duanya sama-sama berada di dalam posisi tidak bisa memilih satu dengan yang lain. Orang tua tidak bisa memilih dia punya anak seperti apa, demikian juga sebaliknya saudara, seorang anak tidak bisa memilih dia punya orang tua seperti apa. Tetapi saudara, kita harus menyadari ketika kita memutuskan untuk hidup berkeluarga, ketika kita memutuskan untuk kita menikah saudara, maka kita memiliki sebuah andil, sebuah peran untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat penting di dalam hidup ini. Keluarga seperti apa yang ingin kita bentuk melalui kehidupan pernikahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks Injil Matius, pasal yang ke-22 ayat 34 sampai dengan yang ke-40 yang kita baca tadi saudara, dikatakan, ada seorang ahli Taurat yang datang dengan motivasi untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, saya percaya ahli Taurat ini adalah seorang yang sangat pintar di dalam hukum-hukum agama Yahudi, dan itulah merupakan pekerjaan dia sehari-hari. Tentu saudara sebagai seorang ahli Taurat yang sangat ahli, yang sangat kompeten, yang sangat pintar di dalam hukum-hukum agama Yahudi, dia mempelajari ada begitu banyak ratusan perintah-perintah dan hukum-hukum di dalam kitab suci Yahudi. Nah saudara-saudara, menurut tradisi hukum Yahudi di dalam seluruh kitab Yahudi, itu ada terdiri dari 613 perintah. Dan 613 perintah ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu 248 perintah positif, dalam arti itu adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua saudara, ada 365 perintah di dalam bentuk negatif, yaitu hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, yang harus kita hindari di dalam kehidupan ini. Dan saudara, ahli Taurat ini datang kepada Yesus untuk bertanya, untuk mengetahui dari sekian banyak ratusan perintah yang ada di dalam kitab suci orang Yahudi ini, mana
yang merupakan perintah yang paling penting, paling utama, paling esensial yang harus diperhatikan sebagai orang Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus saudara ketika ditanya oleh seorang ahli Taurat ini, hukum manakah yang paling penting, yang paling utama dan yang terutama di dalam hukum orang-orang Yahudi? Maka Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kata lain saudara, Yesus ingin mengatakan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia itu adalah hukum yang utama dan yang terutama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, ini bukan berarti saudara poin utama atau yang ingin menjadi tekanan Yesus itu adalah seolah-olah saudara Yesus membagi personality atau membagi kepribadian manusia itu menjadi beberapa bagian. Seolah-olah manusia itu punya hati, punya jiwa, punya akal budi. Saudara, yang menjadi penekanan Yesus bukan hal itu. Tetapi melalui kalimat ini sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa saudara dan saya diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh totalitas keberadaan diri kita. Kita dipanggil dan diperintahkan saudara untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, segenap resources yang ada dalam diri kita. Kita dipanggil saudara untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh harta kita, seluruh kesehatan kita, seluruh kemampuan kita, seluruh potensi yang ada di dalam diri kita. Karena Dia adalah Allah yang layak mendapatkan yang terbaik dari hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan saudara, bagaimana seharusnya hukum kasih itu saudara terlibat aktif di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang teolog, seorang filsuf dan juga seorang ilmuwan yang terkenal saudara, yang bernama Blaise Pascal yang hidup di abad yang ke-17, dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Yang menjadi ukuran seberapa besar kasihmu, cintamu kepada Tuhan adalah ketaatanmu kepada Tuhan. Cintamu kepada Tuhan tidak akan pernah melebihi ketaatanmu kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, makin besar ketaatan kita kepada Tuhan itu menunjukkan makin besar pula kasih kita kepada Tuhan. Dan sebaliknya, makin kecil ketaatan kita kepada Tuhan itu menunjukkan makin kecil juga kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal ini sebenarnya saudara pernah dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita saudara berbicara tentang kasih, maka kita harus memiliki satu prinsip, satu pemahaman yang benar, bahwa kasih yang sejati, yang seharusnya kita praktekkan bukan hanya di dalam relasi kita dengan orang lain, tetapi juga relasi kita di dalam kehidupan keluarga, itu merupakan sebuah kasih yang harus didasarkan kepada kebenaran. Kita diperintahkan saudara untuk mengasihi di dalam kebenaran. Kasih yang sejati itu bukan saja kasih yang sifatnya merangkul, yang menyemangati, yang menghibur, yang memuji, mengapresiasi, yang mengampuni. Tetapi kasih yang sejati itu juga di dalamnya bersifat memukul. Ya, memukul di sini saudara bukan berarti kita melakukan kekerasan fisik, physical abuse terhadap keluarga kita. Tetapi di dalam arti kasih yang sejati ini memiliki unsur yang memukul di dalam arti adalah kasih itu selalu ada unsur mengoreksi, memperbaiki, menegur, mendisiplin. Dan itu pun juga dilakukan adalah untuk kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Jadi saudara, kita harus menyadari ketika kita berusaha untuk mewujudkan kehidupan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di dalam kehidupan berkeluarga, maka kasih kita tidak boleh sebuah kasih yang membabi buta. Kita harus ingat, benar adalah tetap benar, salah adalah tetap salah. Kalau suami kita melakukan kesalahan, kita harus tetap katakan itu salah. Kalau istri kita melakukan kesalahan, kita harus tetap katakan itu salah. Kalau anak kita melakukan kesalahan, kita harus tetap katakan salah. Jadi saudara, di dalam kasih yang sejati, kebenaran itu tidak boleh diputar balikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin memberikan sebagian contoh saudara, bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen, orang percaya, mempraktekkan kasih di dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama saudara adalah bagaimana kita mempraktekkan kasih di dalam kehidupan relasi kita sebagai suami istri. Saya ingin memberikan 2 contoh sederhana di dalam kehidupan relasi suami istri. Yang pertama saudara, keputusan dalam keluarga itu seharusnya adalah sebuah keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara suami istri. Jangan saudara, kita sebagai suami karena kita menganggap kita adalah seorang kepala keluarga, lalu kita tidak melibatkan istri kita di dalam pengambilan keputusan-keputusan di dalam hidup berkeluarga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengibaratkan saudara kehidupan keluarga itu seperti sebuah negara. Ya, sebuah negara itu ada presiden, ada wakil presiden. Dan ibaratnya saudara, suami itu adalah seorang presiden di dalam sebuah keluarga dan istri kita itu adalah wakil presiden di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, pengambilan keputusan itu perlu melibatkan istri kita. Oleh karena apa saudara? Oleh karena itu adalah bentuk kasih, bentuk penghargaan kita. Bentuk pengakuan kita bahwa dia adalah pribadi yang istimewa, pribadi yang spesial di dalam kehidupan kita, sehingga kita ingin melibatkan dia di dalam pengambilan keputusan-keputusan. Saudara-saudara, percayalah kalau kita sebagai suami saudara, kita menjadi pribadi yang otoriter, yang semau gue, yang segala sesuatu ingin kehendak kita terlaksana. Makin sedikit kita melibatkan istri kita di dalam pengambilan-pengambilan keputusan di dalam keluarga saudara, maka istri kita akan merasa dia bukan pribadi yang spesial. Dia akan merasa menjadi pribadi yang kurang dihormati dan kurang dihargai. Tidak dianggap penting oleh karena tidak dilibatkan di dalam pengambilan-pengambilan keputusan di dalam hidup berkeluarga. Selanjutnya saudara, yang kedua adalah saling mengasihi itu diwujudkan melalui keintiman dan kesatuan untuk menjadi satu daging atau one flesh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu tujuan dari pernikahan yang digambarkan di dalam Kejadian 2 ayat 24, yaitu keduanya menjadi satu daging, one flesh. Saudara, istilah menjadi satu daging, one flesh ini bukan berarti saudara dua pribadi yang berbeda ini melebur menjadi satu, seolah-olah dua pribadi ini kehilangan keunikannya, kehilangan jati dirinya, kehilangan identitas dirinya sebagai pria dan wanita. Bukan itu saudara yang dimaksudkan dengan menjadi satu daging di dalam Kejadian 2 ayat 24 ini. Tetapi saudara, yang dimaksud dengan keduanya menjadi satu daging, dua pribadi yang disatukan di dalam ikatan pernikahan kudus ini menjadi one flesh, di dalam arti apa? Makin hari saudara, dua pribadi ini makin bertumbuh untuk memiliki kesatuan dan keintiman di dalam seluruh aspek kehidupannya. Jadi saudara, seorang suami istri yang sudah disatukan di dalam pernikahan kudus, seharusnya yang terjadi makin hari mereka memiliki kesamaan, keintiman, kesatuan. Bukan hanya di dalam kehidupan ekonomi, kehidupan seksual, tetapi juga di dalam nilai-nilai hidup yang dipegang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin memberikan satu contoh yang sederhana, saudara. Pada saat kita belum menikah, masih berpacaran, saudara. Tentu wajar sekali keuangan kita satu dengan yang lain masih terpisah. Tetapi ketika suami istri
sudah diikatkan di dalam sebuah pernikahan yang kudus, saudara, maka seharusnya apa yang menjadi milik suami itu juga yang menjadi milik istri. Dan apa yang menjadi milik istri itu juga menjadi milik suami. Jadi saudara-saudara, banyak sekali orang-orang, bahkan keluarga-keluarga Kristen yang sudah menikah mungkin puluhan tahun. Ya, bisa jadi saudara suaminya bekerja, istrinya bekerja, ya dua-duanya mereka punya penghasilan, tentu tidak salah saudara. Istri juga bekerja kalau memang ada tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan khusus, pertimbangan-pertimbangan khusus. Tetapi saudara, saya menemukan ada ketidaksehatan yang terjadi. Dua pribadi ini memiliki sistem keuangan yang terpisah. Istri tidak tahu bagaimana penggunaan uang, pengeluaran dari suaminya, demikian juga sebaliknya. Suami tidak tahu pemakaian uang dan pengeluaran dari istrinya. Mereka berjalan sendiri-sendiri di dalam hal keuangan. Mereka tidak terbuka, tidak jujur, tidak transparan di dalam keuangan. Nah saudara-saudara, hal seperti ini saudara akan menjadi sesuatu yang merusak kehidupan pernikahan. Oleh karena apa? Oleh karena prinsip one flesh, menjadi satu saudara. Itu tidak terwujud di dalam kehidupan pernikahan ini. Saudara-saudara, ini adalah hanya merupakan salah satu contoh, banyak contoh-contoh lain. Apa artinya? Kedua pribadi itu one flesh, menjadi satu daging. Selanjutnya saudara, saya ingin memberikan contoh bagaimana seharusnya hukum kasih itu diwujudkan di dalam relasi orang tua dan anak. Saudara-saudara, seharusnya tidak boleh terjadi saudara sikap favoritisme yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengakui dengan jujur saudara, ada godaan di dalam diri kita sebagai orang tua, untuk kita itu lebih memperhatikan, untuk kita itu lebih sayang, lebih mencintai anak kita yang mungkin lebih pintar, anak kita yang mungkin secara fisik lebih elok, anak kita yang mungkin lebih berprestasi ketimbang anak kita yang lain, yang mungkin biasa-biasa saja. Nah saudara-saudara, jikalau kita sebagai orang tua, saudara, kita itu memiliki anak favorit di dalam sebuah keluarga, maka saudara saya dan percaya akan timbul iri hati, akan timbul persaingan yang tidak sehat, akan timbul luka hati yang bisa terjadi di dalam diri anak-anak kita. Maka saudara, kita harus mengingat bahwa di dalam kasih yang sejati, itu kita tidak melakukan favoritisme terhadap anak-anak kita. Lalu yang berikutnya saudara, sebagai orang tua dan sebagai anak saudara, di dalam mempraktekkan kasih kita dipanggil untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Suami tidak perlu gengsi untuk meminta maaf kepada istrinya, demikian juga sebaliknya. Orang tua tidak perlu gengsi, tidak perlu malu untuk minta maaf kepada anaknya jika memang salah. Oleh karena apa saudara? Oleh karena kita sadar, siapapun kita, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak, kita ini adalah pribadi yang tidak sempurna, kita adalah orang yang berdosa, yang kita perlu meminta maaf kepada orang, karena kita pun juga bisa melakukan kesalahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, contoh lain saudara, bagaimana seharusnya kita sebagai anak mempraktekkan kasih di dalam kehidupan keluarga adalah kita harus ingat, dari 10 hukum Allah, di dalam hukum yang kelima itu dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudara, kita harus mengingat bahwa hukum yang kelima dari 10 perintah Allah ini saudara, itu adalah hukum yang tidak bersyarat, unconditional law. Dalam arti saudara, hukum ini memberikan perintah kepada kita untuk menghormati orang tua, tidak ada syaratnya saudara. Ya, kalau saudara membaca di dalam hukum yang kelima ini, ya hukum yang kelima itu tidak berkata seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, jika memang mereka adalah orang tua yang pantas untuk dihormati. Enggak ada saudara kalimat seperti itu. Ini berarti saudara, kita harus mengakui di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan orang tua kita sebagai pribadi yang juga mereka adalah orang berdosa yang tidak sempurna sama seperti kita. Kita dipanggil
untuk tetap menghormati dan mengasihi orang tua kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar pun jabatan kita, posisi kita, kedudukan kita pada saat ini. Mungkin kita saudara secara pendidikan, secara gelar lebih tinggi dari orang tua kita. Mungkin secara finansial, secara ekonomi sekarang kita jauh lebih hebat daripada orang tua kita. Tetapi jangan pernah lupa, saudara dan saya adalah orang-orang yang seumur hidup berhutang kepada orang tua kita, yang telah membesarkan kita, yang telah merawat kita dengan jerih lelah, dengan air mata. Dan kita juga jangan pernah lupa saudara, bahwa orang tua kita lah yang meletakkan dasar untuk kita berkata-kata, untuk kita bisa memanggil, ini papa, ini mama. Siapa saudara yang pertama kali mengajari itu? Bukan guru kita di sekolah, tetapi orang tua kita. Orang tua kita lah yang meletakkan dasar pertama untuk kita bisa berkata-kata. Dan kita sebenarnya berhutang seumur hidup kepada orang tua kita. Mereka adalah wakil Allah, wali Allah yang dipercayakan di dalam hidupmu dan hidupku. Untuk kita hormati, untuk kita kasihi. Sekalipun mungkin kadang-kadang ada sikap mereka yang mengecewakan atau melukai hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan September 2017 saudara, pernah diadakan sebuah survei yang diadakan oleh Bilangan Research Center, di mana survei nasional ini saudara dilakukan di 42 kota di Indonesia. Survei ini melakukan penelitian bagaimana kehidupan rohani dari anak-anak remaja dan kaum muda yang berusia 15 sampai 25 tahun terhadap 4.095 anak remaja dan kaum muda. Saudara-saudara, dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kaum muda Kristen ini, saudara, salah satu pertanyaan yang diajukan itu adalah, siapa dalam hidup Anda yang paling berperan di dalam memperkenalkan Tuhan Yesus dan mengajarkan iman Kristen di dalam hidup Anda? Nah, menarik sekali saudara, dari 4.095 responden kaum muda itu, maka 11% dari mereka yang menjawab bahwa kami percaya kepada Kristus, kami tahu dan mengenal akan nilai-nilai iman Kristen. Kami itu tahu semuanya itu dari pendeta kami, dari penginjil, dari hamba Tuhan. Kemudian saudara, ada 2% dari responden itu saudara yang mengatakan bahwa kami mengetahui semuanya itu dari guru agama kami di sekolah. Dan yang menarik saudara, 73% dari responden dari 4.095 kaum muda itu mengatakan bahwa kami beriman percaya kepada Kristus. Kami tahu tentang nilai-nilai iman Kristen. Itu kami ketahui melalui didikan dan ajaran dari orang tua kami. Dan ada 14% saudara lain-lain di situ, maksudnya adalah mereka mengenal dan tahu semuanya itu dari teman-teman mereka, dari sahabat-sahabat mereka, atau dari traktat, dari sumber-sumber yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saudara saya tidak menyangkali bahwa kadang-kadang saudara ada anak-anak tertentu yang dilahirkan, yang dibesarkan di dalam keluarga non-Kristen, tetapi akhirnya mereka percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena saya percaya bahwa iman kepada Kristus itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi saudara, poin yang ingin saya tekankan melalui hasil survei ini ingin mengatakan seperti ini. Bahwa pembinaan dan pertumbuhan iman, kerohanian dari anak-anak kita yang paling memiliki peran dan tanggung jawab utama itu adalah kita sebagai orang tua. Sedangkan saudara, sekolah yang di dalamnya ada guru agama dan gereja yang di dalamnya ada penginjil, pendeta, guru sekolah minggu, gereja dan sekolah adalah mitra pendukung peran orang tua di dalam menjalankan tugasnya untuk membina dan mempertumbuhkan iman kerohanian anak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan berharap saudara
kita memiliki anak yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mengasihi sesama, jikalau kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh teladan yang nyata, apa artinya hidup mengasihi Tuhan dan menghormati sesama. Jangan berharap saudara kita memiliki anak yang menganggap ibadah itu menjadi sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Kalau kita saudara sebagai orang tua tidak memberikan contoh dan teladan yang nyata bahwa kita mau mendampingi anak-anak kita di dalam kehidupan ibadah kita. Jangan berharap saudara kita bisa menjadi dan memiliki anak yang menghormati firman Tuhan, yang menganggap firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup mereka. Jikalau kita saudara sebagai orang tua tidak memberikan contoh teladan yang nyata, bahwa kita membaca, merenungkan firman, dan mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Dengan kata lain, saudara, saya ingin mengatakan bahwa kita sebagai orang tua tidak mungkin menuai sesuatu yang memang kita tidak pernah tabur di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan, penginjil, pengkhotbah yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, saudara, pendeta Dr. Billy Graham. Di dalam salah satu bukunya dia memberikan sebuah kesaksian yang indah bagaimana kedua orang tuanya sangat berperan di dalam membentuk kehidupan kerohaniannya. Billy Graham berkata seperti ini, "Saya ingat akan kesalehan ayah dan ibu saya. Setiap hari kami membaca Alkitab dan ayah memimpin dalam doa. Sebagai anak, ada kalanya saya memberontak melawan hal-hal yang demikian. Tetapi sekarang kalau saya berpaling ke masa lampau, saya bersyukur kepada Allah karena saya dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang demikian." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, GKI Taman Majapahit mungkin sudah membagikan kepada seluruh jemaat perlengkapan-perlengkapan, panduan-panduan, bahan-bahan yang menjadi penuntun untuk melakukan mesbah keluarga, untuk melakukan ibadah keluarga. Maka saudara, tentu melakukan ibadah keluarga, melakukan mesbah keluarga itu bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi kita yang mungkin jarang melakukannya. Tetapi saudara, perjalanan yang panjang dimulai dengan sebuah langkah yang pertama. Jikalau kita saudara ingin melihat anak-anak kita menghidupi firman, melakukan firman, menjadi anak-anak yang hidup di dalam doa, maka saudara kita harus mulai belajar untuk mengajak anggota keluarga kita melakukan ibadah keluarga, melakukan mesbah keluarga. Mungkin saudara kita belum bisa seperti orang tua dari pendeta Billy Graham yang melakukan mesbah keluarga atau ibadah keluarga setiap hari. Tetapi mari saudara di dalam 1 minggu itu kita atur. Ada satu waktu khusus di mana suami, istri, anak-anak berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, sharing bersama, mendengar dan mendiskusikan firman bersama-sama. Maka saya dan percaya, saudara, keluarga yang seperti itulah keluarga yang akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita untuk menjadi keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, bukan saja mengerti dan memahami tentang hukum kasih, tetapi juga kami dimampukan dengan pertolongan Tuhan untuk mempraktekkan hukum kasih itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam relasi kami berkeluarga. Mampukan kami ya Tuhan, untuk hidup kami boleh menjadi hidup yang memberikan buah, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Keluarga Allah yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan dan berkat yang Tuhan limpahkan di dalam keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa syafaat. Pertama-tama Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan, atas kesehatan dan berkat yang Tuhan limpahkan untuk saudara-saudara kami, keluarga besar, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Jika saat ini Tuhan, mungkin ada keluarga kami yang sakit, tolonglah Tuhan, berikan kesembuhan. Jika ada keluarga-keluarga yang masih mengalami masalah, apapun masalah tersebut Tuhan, mungkin masalah dalam pekerjaan, masalah usaha, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan yang lainnya Tuhan. Tolonglah Tuhan, berikan jalan keluar untuk mereka supaya dapat mengatasi bersama-sama keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini juga teringat berdoa untuk majelis jemaat dan badan pelayanan dari komisi-komisi, gugus tugas, panitia bulan keluarga, panitia masa raya Natal, dan secara khusus Pendeta Surya dan keluarganya. Tolonglah Tuhan, berikan hikmat dan berkat Tuhan dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara kami tersebut, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga teringat berdoa untuk keluarga-keluarga yang terpapar virus corona dan terdampak pandemi virus corona secara ekonomi dan sosial. Mohon belas kasihan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang terpapar virus corona agar dapat sehat kembali. Berkati Tuhan obat-obat yang diminumnya, juga dokter yang merawatnya, para medis yang ada yang ikut merawatnya, juga keluarga yang ikut merawat. Kami juga berdoa Tuhan, banyak keluarga-keluarga yang merasakan dampak pandemi virus corona ini. Tolonglah Tuhan, berikan kekuatan dan jalan keluar untuk mereka dapat mengatasi segala dampak yang dirasakan. Juga mohon berikan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga keagamaan serta kepercayaan lainnya dalam memperdayakan umat untuk memutus rantai penyebaran virus corona di tengah masyarakat, agar mereka dapat bersama-sama berjuang untuk dapat memberikan masukan-masukan yang baik kepada umat, sehingga penyebaran virus corona dapat diatasi dan mereka dapat menuruti protokol kesehatan dari pemerintah. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Indonesia, baik yang di pusat maupun di daerah, dalam mengambil kebijakan dan melakukan penyadaran masyarakat untuk mengatasi penyebaran virus corona. Tolonglah Tuhan, berikan hikmat dan berkat Tuhan untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya mengatasi penyebaran virus corona ini, sehingga masyarakat sadar dan mengerti. Juga Tuhan akan tolong untuk vaksin virus corona segera ditemukan yang baik dan aman untuk masyarakat, di mana Tuhan, pemerintah kami juga terlibat di dalamnya.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Dengarkanlah Tuhan dan kabulkanlah yang sesuai dengan kehendak dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga Allah yang terkasih, waktunya kita untuk membawa persembahan kita. Nas dasar persembahan yang kali ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Saya bacakan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Adapun persembahan dapat diberikan melalui cara seperti tayangan berikut. Tuhan memberkati kita. Keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mengakhiri ibadah kita, dan oleh karena itu sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan lanjutkanlah kehidupanmu dengan satu kerinduan untuk meletakkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Sang Trinitas itu sebagai yang terutama di dalam kehidupanmu, dan mengerjakan segala kehendaknya dengan penuh sukacita, sehingga hidupmu boleh menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih Allah bagi dunia ini. Dan untuk itu sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus hadir di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Shalom, jemaat dan simpatisan yang terkasih. Seperti kita ketahui saat ini, akibat COVID-19, kita beberapa bulan ini hanya bisa menjalankan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Tentunya setelah sekian lama, kita rindu untuk bisa beribadah kembali secara tatap muka di gereja. Tetapi untuk bisa beribadah di gereja, tentunya kita harus memastikan bahwa pandemi COVID-19 telah membaik. Untuk itu, Majelis Jemaat bersama dengan tim gugus tugas telah mempersiapkan, membentuk protokol kesehatan, syarat-syarat, dan peraturan-peraturan supaya kita bisa beribadah di dalam gedung gereja. Sehingga bila ibadah ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kita tetap sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sosialisasi ibadah New Normal GKI Taman Majapahit, Semarang. Adaptasi kebiasaan baru dalam bergereja akan kita lakukan. Di dalam gereja, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Penyemprotan disinfektan pada seluruh ruang di gedung dan halaman gereja sesaat sebelum maupun setelah digunakan. Penerapan antrian masuk dan keluar ruang ibadah. Perlengkapan penyambutan jemaat. Penataan ruang ibadah yang aman. Pelaksanaan tata ibadah dan pelayan ibadah sesuai protokol kesehatan. Ibadah onsite nantinya hanya dapat dihadiri 180 orang jemaat, termasuk pelayan ibadah. Ibadah akan dibagi menjadi 2 kali ibadah, yaitu di hari Sabtu pukul 6 sore dan Minggu pukul setengah 9 pagi. Sehingga setiap ibadah hanya dapat dihadiri 90 orang. Jika kuota sudah penuh, jemaat dapat mengikuti ibadah online yang akan dibagikan di YouTube GKI Taman Majapahit. Bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kategori usia rentan yaitu berusia di bawah 15 tahun atau di atas 60 tahun, ibu hamil, atau yang memiliki penyakit penyerta, dihimbau untuk tidak beribadah di gereja, namun dapat mengikuti ibadah online. Lalu hal-hal apa saja yang harus jemaat persiapkan sebelum beribadah di gedung gereja? Pastikan bahwa Anda dalam kondisi sehat. Mendaftarkan diri ke pamong wilayah masing-masing sesuai jadwal ibadah tiap wilayah. Persiapkan amplop persembahan mingguan, bulanan, atau syukur dari rumah masing-masing. Wajib memakai masker dan memakai face shield jika ada. Sesampainya di gereja, setiap kendaraan harus diparkirkan di luar halaman gereja.
Anda akan disambut oleh petugas ibadah yang akan memastikan bahwa Anda memakai masker. Jika Anda tidak memakai masker, maka Anda tidak diizinkan mengikuti ibadah. Selanjutnya, petugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Jika Anda memiliki suhu tubuh normal, Anda dipersilahkan untuk segera mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Anda dapat segera menuju pintu gereja dan memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang terletak di depan pintu gereja. Kemudian petugas penyambut jemaat akan mengarahkan Anda ke kursi yang tersedia dan tetap jaga jarak. Selama ibadah, Anda diwajibkan terus memakai masker, face shield, dan jaga jarak. Akan ada beberapa penyesuaian terkait jumlah pelayan ibadah, jalannya ibadah, serta durasi sesuai aturan aman standar kesehatan. Jika ibadah telah selesai, Anda akan dipandu oleh penyambut jemaat untuk keluar gedung gereja, dimulai dari baris paling belakang. Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak terlalu lama beraktivitas di area gereja. Mulai saat ini, area gereja adalah area wajib memakai masker. Setiap komisi yang akan berkegiatan di gedung gereja wajib melakukan standar protokol kesehatan, melakukan absensi, dan melaporkan jadwal kegiatan ke tim gugus tugas New Normal GKI Taman Majapahit. Lalu, kapan ibadah onsite ini akan diselenggarakan? Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit belum dapat memastikan kapan diselenggarakannya ibadah bersama di gedung gereja. Majelis Jemaat harus memastikan bahwa kondisi pandemi ini sudah mereda dan dinyatakan aman atau zona hijau untuk dapat dilaksanakannya ibadah onsite. Demikian tata cara ibadah New Normal GKI Taman Majapahit, Semarang. Akhirnya, kita harus terus membawa ke dalam doa supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.